Salam SHMH, Sadar Hukum untuk Masyarakat Humanis. Halo saudara-saudari, kali ini saya akan membahas pajak menurut sistem pemungutannya, di mana secara umum di dunia termasuk di Indonesia ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu official atau government system, di mana di dalam pemungutan pajak nilai pajak yang terutang akan dihitung oleh petugas pemerintah atau perwakilan suatu negara yang akan menghitung besaran pajak yang harus dibayar oleh suatu wajib pajak, baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Yang kedua adalah self-assessment system, di mana di dalam sistem pemungutan pajak ini di mana wajib pajak dapat menghitung, melaporkan dan membayarkan sendiri pajak terutang yang harus dibayarkan kepada negara. Yang ketiga adalah withholding tax atau withholding system, di mana di dalam sistem ini wajib pajak atau pajak terutang dari wajib pajak dihitung oleh pihak ketiga yang kemudian menagih dan memungutnya, untuk kemudian pihak ketiga ini kemudian akan menyetorkannya kepada kas negara. Saudara-saudari, perlu kita catat bahwa di Indonesia sendiri sebagian besar sistem pemungutan pajak itu menggunakan sistem self-assessment system, di mana pajak tersebut dihitung dan kemudian dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak itu sendiri, di mana sistem ini berlaku secara mayoritas dari sistem pemungutan pajak di Indonesia sejak tahun 1984, di mana sebelum 1984 ini sebagian besar sistem, bahkan hampir seluruh sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan official atau government system. Namun saudara-saudari, walaupun sebagian besar menggunakan self-assessment system, di Indonesia sendiri juga masih ada sistem official atau government system yang digunakan di dalam pemungutan pajak. Contohnya adalah di dalam pajak bangunan, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak kendaraan bermotor. Di antaranya adalah di mana dalam 2 pajak tersebut nilai pajaknya dihitung dan ditetapkan oleh pemerintah atau perwakilan negara, organ-organ negara yang berwenang di dalam hal tersebut. Kemudian withholding tax juga masih berlaku di Indonesia atau diterapkan di Indonesia, terutama di dalam pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, di mana pihak ketiga, baik itu perusahaan yang memungut pajak penghasilan dari karyawan dan juga perusahaan yang memungut pajak pertambahan nilai dari konsumen, di mana mereka kemudian akan menyetorkannya kepada kas negara. Dan dalam diskusi kita yang layak didiskusikan dalam hal ini adalah bagaimana cara meningkatkan atau terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya atau pajak terutang kepada kas negara. Saudara-saudari, di dalam self-assessment system ini, di mana wajib pajak menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak yang terutang kepada kas negara, maka di sini membutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang sangat tinggi agar mereka menghitung, melaporkan dan menyetorkan dengan benar pajak terutangnya kepada kas negara. Jadi dalam hal ini dibutuhkan mayoritas daripada penegakan hukum di dalam meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak ini, di mana perlu adanya efek jerah agar di mana di dalam self assessment system ini
rawan terjadi di mana penghitungan, pelaporan dan penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Namun selain itu, selain upaya penegakan hukum, perlu juga suatu kesadaran dari wajib pajak agar mereka menyetorkan, menghitung dan menyetorkan pajak terutang dengan benar kepada kas negara. Dalam hal ini, kesadaran ini tentu saja juga dipengaruhi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, di mana misalnya penegakan hukum di dalam sektor tindak pidana korupsi di sini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kesadaran wajib pajak di dalam menyetorkan pajaknya kepada kas negara. Bisa juga menurunkan, di mana ketika masyarakat merasa bahwa uang pajak yang mereka setorkan dikorupsi atau dinikmati oleh orang-orang tertentu, maka ini bisa jadi akan menurunkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak di dalam menghitung dan menyetorkan pajak terutang kepada kas negara. Di mana jika pemerintah yang sedang berkuasa misalnya dinilai bersih, jauh dari perilaku-perilaku koruptif, maka masyarakat akan meningkat kesadarannya di dalam menyetorkan pajak terutang kepada kas negara. Dan kita bahas sedikit tentang withholding tax. Perlu kita pahami bahwa dalam hal ini, withholding tax ini, pihak yang menghitung dan memungut pajak yang terutang ini adalah dilakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh wajib pajak sendiri, bukan pula oleh organ negara. Di mana dalam hal ini rentan sekali terjadi yang namanya pajak yang dipungut tidak sesuai dengan yang namanya pajak yang dilaporkan dan disetorkan kepada kas negara. Di mana dalam hal ini selain upaya penegakan hukum, sangat perlu kiranya suatu sistem yang dapat memantau dan mengawasi suatu pihak ketiga yang melakukan pemungutan dan penghitungan pajak yang kemudian disetorkan kepada kas negara. Di mana dengan adanya sistem ini, maka semua pihak yang diberikan kepercayaan untuk melakukan pemungutan, penghitungan dan pemungutan pajak kepada wajib pajak yang kemudian menyetorkannya kepada kas negara, sehingga mereka bisa diawasi dengan baik, sehingga mereka akan semakin susah untuk melakukan upaya penggelapan pajak, di mana pajak yang dipungut jauh lebih besar daripada pajak yang disetorkan kepada kas negara. Baik saudara-saudari, demikian ulasan saya kali ini tentang pajak menurut sistem pemungutannya. Salam SHMH, secara hukum untuk masyarakat humanis.